Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang matematika mengenai bilangan bulat ya. Nah, materi bilangan bulat sebenarnya ada 4 ya, ada menulis lambang bilangan bulat, membaca dan menulis bilangan bulat, kemudian mengurutkan bilangan bulat, betul. Kemudian yang ketiga, operasi hitung bilangan bulat, kemudian yang keempat terakhir menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan bilangan bulat. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari materi membaca, menulis lambang bilangan, kemudian juga mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Ya. Kita lihat, yang pertama adalah menulis dan membaca atau membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Perhatikan ini ada bilangan bulat ya. Bilangan bulat ini di garis bilangan ini ada kita gambarkan bahwa bilangan bulat seperti ini. Kenapa disebut bilangan bulat? Ya, pada mulanya bilangan itu zaman dulu kala dikenal bilangan itu hanya dimulai dari 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu adalah bilangan pada mulanya. Karena itu bilangan yang dimulai dari 1 itu disebut bilangan asli. Kemudian ditemukanlah 0. Ditemukan angka 0 ini oleh seorang yang berkebangsaan Yunani kalau nggak salah, yang bernama Aristoteles. Jadi 0 ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Aristoteles ya. Ditemukanlah 0, maka ditemukanlah juga bilangan-bilangan lainnya ya. Jadi setelah ada 0 ternyata ada 10, kemudian ada 11 dan seterusnya. Nah, berkembangnya ilmu pengetahuan, kemudian juga ditemukanlah bahwa sebelum 0 juga ada bilangan. Jadi ada bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, ini disebut bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat ini keseluruhan bilangan ya. Jika garis bilangan ini kita berdirikan pun, nah di atas 0 itu ada bilangan bulat positif, di bawah 0 itu ada bilangan bulat negatif. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, kemudian 0, kemudian bilangan bulat negatif, di mana bilangan bulat positif adalah lawannya bilangan negatif. Kemudian bilangan bulat negatif adalah merupakan lawan dari bilangan positif. Ya, jadi jika positif 5 itu lawannya adalah negatif 5. Negatif 25 itu lawannya positif 25 ya. Bilangan bulat negatif atau negatif biasanya dilambangkan dengan tanda min di depan bilangannya atau tanda kurang atau tanda minus. Min itu berasal dari kata minus. Minus itu kurang kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kita sering menyebutnya lebih gampang aja, bukan negatif, tapi karena ada tanda kurang suka dibacanya min. Ya, asalnya dari minus. Boleh-boleh aja, yang penting kalian paham ya. Kemudian kita akan membaca bilangan bulat. Nah, ini tadi Ibu bilang ya, bahwa negatif itu dilambangkan dengan tanda min di depannya. Jadi ketika ada angka 9 di depannya ada tanda min, itu dibacanya negatif 9. Kemudian ini tidak ada tanda negatif, nggak ada tanda min, dibacanya 64. Ini berarti positif. Kalau bilangan positif itu kan kita juga sudah mengenal dari zaman dulu ya, ketika mengenal matematika, kalian juga mengenal angka, itulah bilangan positif. Tetapi bilangan negatif mungkin baru kita pelajari saat ini, atau mungkin waktu kelas 4, kelas 5 kalian pernah ya mendengar bilangan negatif atau positif. Bilangan negatif atau min ya. Ini dibacanya negatif 12 atau boleh kalian membacanya dengan minus ya, tidak masalah, yang penting kalian paham.
Kemudian bagaimana cara menulis lambang bilangan bulat? Nah, negatif 10 ditulisnya ini, ada tanda min 10. Positif 22 20 ditulisnya ini. Nah, suka mendengar juga suhu di sebuah kota misalnya 19 derajat Celcius di atas 0 berarti 19 ditulisnya 19 berarti, atau suhunya berarti 19 derajat. Nah, suhu 2 derajat di bawah 0 berarti ditulis negatif 2. Gitu ya. Jadi yang di atas 0 itu positif, yang di bawah 0 itu negatif. Itu dilambangkannya seperti ini ditulisnya. Nah, suka juga mendengar menyelam ya, seorang penyelam menyelam 4 meter di bawah permukaan laut, berarti di bawah permukaan laut. Anggap permukaan lautnya adalah titik 0, berarti di bawah permukaan laut itu adalah negatif 4. Nah, kalau di 1 meter di atas permukaan laut berarti ya positif 1. Nah, kemudian jika bayangkan dalam garis bilangan melompat ke kanan 5 langkah berarti ditulis 5. Melompat ke arah kiri 7 langkah berarti ke arah kiri negatif 7. Bayangkan saja garis bilangan ya, kalau naik itu berarti positif. Turun negatif. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Kalau maju juga, maju 2 langkah berarti positif 2. Mundur 2 langkah berarti negatif 2. Gitu ya? Paham? Lanjutkan. Nah, kemudian kalau sudah paham ya, letak pada garis bilangan, nah kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat positif. Perhatikan juga kembali garis bilangan ini. Nah, ini ada 0. Kita perhatikan, bandingkan 0 dengan 1. Mana yang lebih besar? 1 kan? 1 dengan 2, mana yang lebih besar? 2 dengan 3, mana yang lebih besar? Nah, kemudian juga di sini 7 dengan 8, lebih besar 8. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa semakin ke kanan, bilangan akan semakin besar. Jadi semakin ke sini makin besar. Ke sini ya, makin besar. Semakin ke kiri, bilangan semakin kecil. Nah, buktinya ini 0 berada di sebelah kiri 1. Ya, berarti 0 lebih kecil daripada 1 atau 1 lebih besar daripada 0. Ya. Seperti itu nih contohnya 2 lebih besar daripada 1. Nih 2 lebih besar dari 1, ini tanda lebih besar ya. Nah 7 lebih kecil daripada 10, ini 7, ini 10. Nah 10 itu ada di kanan 7, 7 itu ada di kiri 10, berarti 7 lebih kecil daripada 10 atau kurang dari 10 ya. Min 2 kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0, bolehlah memahaminya lebih kecil ya. Ini 0. Ini min 2. Nah, min 2 itu kan ada di sebelah kiri 0 ya, dan selanjutnya seperti itu. Nah, setelah membandingkan bilangan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, maka kalian akan bisa juga mengurutkan bilangan-bilangan bulat. Ya, contoh lihat nih ada bilangan min 10, min 2, 0, min 12, 3, 2, min 1, min 5. Atau negatif ya. Urutkan bilangan dari terkecil ke terbesar. Nah, mengurutkan bilangan bisa dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya dari terbesar ke terkecil. Yang penting kalian perhatikan ini angkanya ya, bilangan-bilangannya. Ini diacak belum ngurut. Nah, kita mengurutkannya membayangkan pada garis bilangan letak angka-angka tersebut. Ini berarti mana yang paling kecil? Berarti yang posisinya di paling kiri kalau di garis bilangan. Berarti paling kecilnya min 12, kemudian min 10, min 2, min 1, 0, 2, 3, 5. Ya, kenapa? Karena dari terkecil. Nah, sekarang ini yang urutkan bilangan yang ini, kamu bayangkan juga di dalam garis bilangan juga. Ini urutannya dari terbesar ke terkecil. Berarti kita bayangkan angka yang paling posisinya berada di paling kanan, angka berapa? 10 ya, di sini 10. Kemudian 6, kemudian 5, kemudian 2, kemudian min 1, min 12. Dari sini lihat nih, dari 10. Kemudian 6,
kemudian 5, terus makin ke kiri, kemudian -1, iya betul -1, -12 di sini ya. Nah, jikapun, garis bilangannya sudah tidak ada, kalian harus tetap bisa membayangkan kira-kira posisi bilangan di mana, sehingga kalian akan bisa membandingkan lalu kemudian bisa mengurutkan bilangan-bilangan dengan tepat. Ya, mungkin itu saja untuk, pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian paham. Jika ada hal yang tidak dipahami, kalian boleh, japri ya, bertanya lagi kepada ibu atau bapak guru kalian ya. Baiklah, selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas, mudah-mudahan kalian sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.